Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kali ini kita akan membahas lagi seperti biasa pertanyaan daripada saudari kita. Beliau bertanya, "Puang, sebenarnya apa yang dimaksud sujud itu perkara yang paling mendekatkan kita dengan Tuhan? Perkara yang paling dekat hambanya itu kepada Tuhan itu pada saat sujud. Sementara kan kita telah belajar di tauhid itu bahwa Allah itu, Rabb itu meliputi segala sesuatu. Bukankah seluruh manusia, jin, malaikat dan semuanya makhluk tanpa terkecuali itu ada di dalam Allah? Mengapa masih dikatakan bahwa perumpamaan ketika pas bersujud baru dekat kepada Allah?" Nah, hadirin saudariku, jadi kita akan menjawab, memang secara ilmu tauhid, secara ma'rifatullah, semua kita ini makhluk itu ada di dalam liputan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Mau dia ingat, sadar atau tidak sadar kepada Allah, maka dia itu tetap dekat, tak tersentuh, jauh tak berjarak. Namun yang di sini yang dikatakan dekat kepada Rabb-nya adalah sadarnya, rasanya, zauknya hamba tadi kepada Allah. Namun apakah yang dimaksud di sini sujud sekedar sujud yang menempelkan dahi kita ke lantai? Itu secara syariat betul. Namun apakah itu hakikat isinya? Atau apakah anak-anak kecil umur 5 tahun sujud, ya, berulang kali, bermain-main misalnya, ataupun dengan keadaan serius, apakah dikatakan rasanya itu dekat dengan Allah? Apakah seperti itu yang dimaksud hakikat sujud? Hakikat sujud yang sebenarnya itu adalah ketundukan pasrah total, penyerahan diri totalitas. Apa yang diserahkan? Apa yang diserahkan? Sementara semua dalam tauhid itu punya Allah. Nah, apa yang diserahkan? Coba perhatikan itu. Orang yang sedang tidur tidak bermimpi, adakah dia berpikir? Adakah dia berperasaan? Tidak ada. Bahkan ada maling pun yang masuk di rumahnya, tidak dipikirkan, tidak dirasa-rasakan. Apakah ruhnya tercabut keluar? Tidak. Ruh kudusnya tetap ada di situ. Yang keluarkan itu hanya jiwa. Jiwa pun keluar tidak jauh. Dia hanya di sini-sini juga meliputinya. Dia hanya kembali ke dimensi ahadiyah. Nah, maka apa yang dimaksud sujud? Hakikat sujud kalau bukan itu tadi. Sujud itu ketundukan. Di mana-mana itu orang itu sujud ke bawah, bukan ke atas. Nah, secara syariatnya ke bawah, secara hakikatnya adalah penyerahan diri totalitas kepada Allah. Nah, kemudian Kang Mas, apakah orang-orang yang seperti itu, yang sering banyak bersujud, tandanya ada pada dahinya? Sebentar, kita bahas dulu tentang sujud. Maka ini memang ada di dalam hadis riwayat Muslim, ya, nomor 482 kalau tidak salah itu, ya, hadis riwayat Muslim nomor 482 daripada Sayyidina Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a, rawahu Muslim. Maka daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dia sujud, maka perbanyaklah munajat, kata Nabi. Nah, ini juga memang hadisnya sahih. Nabi juga katakan sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Rabb-nya adalah dikala dia sujud. Nah, sujud itu ke bawah. Maka apa hakikatnya? Itu tadi, penyerahan diri. Seperti orang tidur tadi, apa yang diserahkan? Pikiran, perasaan.
Itulah makanya penyerahan diri, sujud itu termasuk juga mutu qabla an tamutu, matikan diri sebelum mati. Bagaimana kita mau matikan diri sementara kita belum mati? Belajar tidur. Tidur tidak bermimpi itu kembarannya mati. Apakah dia masih merasakan jasadnya? Mati itu kan fana, fana batin. Lalu bagaimana kita dalam keadaan sadar begini bisa fana? Jangan merasakan jasad, jangan merasakan jasmani. Pulangkan jasmani tadi. Apa yang dirasakan? Diri yang qadim itu yang dirasakan. Diri maha suci yang dirasakan. Bagaimana sampai diri kepada maha suci kalau tidak ada perangkat yang suci daripada diri? Tentunya ada Allah. Allah hembuskan perangkat yang suci daripada yang maha suci. Itulah sir. Bagaimana menemui sir? Apakah langsung keluar? Apakah di luar? Alamatnya sudah Allah taruh, sudah Allah simpan di dalam hatimu, di lubuk hatimu yang paling dalam. Qalbu mu'min arsyullah, qalbu mu'min baitullah. Bukan Allah di dalam, tamsilan. Qalbu mu'min baitullah, di situ sirnya. Maka galilah, tenggelamlah ke situ, ke sir. Itulah yang dimaksud sujud. Turunkan pikiran perasaanmu ke sir, rasakan sir itu. Kenapa harus disir? Wa fi sirri ana, di dalam sir itu ada aku, ada zat. Bukan berarti dia di dalam, tapi dimensinya melalui sir itu. Tidak bisa kita langsung ke sini. Dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Masuk ke sir, menyelam. Maka orang tua kita katakan, jangan belajar kalau ada yang mengajarkan selalu keluar diri, keluar diri. Bukan berarti Allah ada di dalam sirnya. Dan di dalam sir, yang meliputi sir, itu ada dimensi yang tanpa batas. Ahadiyatuz zat, zat mutlak. Itulah diri Allah. Bukan kita mau jadi Allah, kita akui zat itulah Allah Ta'ala. Zat itulah yang bernama Allah Ta'ala. Di dalam sir, itulah yang dimaksud sujud. Maka dikatakan juga dalam surat Al-Fat, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama mereka Rasulullah, bersama Muhammad utusan Allah, bersama Nabi Muhammad SAW. Wallazina ma'ahu 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka bersikap tegas kepada orang-orang yang tertutup dan berkasih sayang kepada sesama mereka. 'Alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka ruku dan sujud, ya. Ruku ini dan sujud. Ruku itu simbol daripada penghormatan kepada sesama. Hablum minan nas. Sujud itu hablu minallah. Hanya mereka itu meminta, mencari daripada karunia dan ridho Allah. Fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dan tampak pada wajah mereka itu bekas-bekas sujud. Tampak. Nah, maka di sini tadi pertanyaan daripada saudara kita, apakah bekas-bekas sujud yang dimaksud pada wajah mereka yang hitam? Nah, apakah yang korengan di dahi mereka? Bukan itu hakikatnya. Itu tanda-tanda yang sudah terpancar. Kembali lagi, apa? Muhammad Rasulullah, yang sudah terpancar ruh, yang sudah terpancar cahaya Muhammad Rasulullah, yang ada pada bekas wajahnya, pancaran ruh Nabi Muhammad SAW, pancaran ruh nur Muhammad SAW, yang itu daripada nur ilahiyah. Nah, itu tidak lain daripada pancaran ruh kudus, pancaran ruh suci
yang selalu dia bersamai, yang senantiasa dia sujud melalui ruh tersebut, wasilah dengan ruh tersebut, dengan ruh suci tersebut, menyerahkan nyawanya, pikiran, perasaannya sebagai wasilah jembatan ruh suci tadi kepada Allah. Karena yang menyaksikan yang paling akrab kepada Allah hanyalah ruh suci tadi, hanya ruh suci, hanya diri yang suci, tidak bisa diri yang muhaddas, semuanya tidak bisa. Allah Ta'ala maha suci. Maka itulah juga alasannya kenapa Nur Muhammad itu diciptakan. Kenapa tidak Nur Ilahi saja? Kenapa harus ada Nur Muhammad? Kalau tidak ada Nur Muhammad, selalu saya bilang, alam semesta hancur. Nur Muhammad yang melapisi, Nur Muhammad yang melapisi supaya Nur Ilahi itu maha dahsyat, supaya tidak hancur itu alam semesta, tidak hancur. Tata surya semuanya, matahari kena sedikit pancaran Nur Ilahi, tidak ada tabiran daripada Nur Muhammad, itu hancur alam semesta. Maka itu saja kisahnya Nabi Musa. Itu satu rambut dibagi 7 itu percikan. Satu rambut dibagi 7 itu kan sedikit sekali lubangnya itu. Nah, itu terpancar daripada dahinya Nabi Musa itu. Sedikit terbelah. Nah, sedikit hancur daripada bukit itu. Bukan hancur semua, sedikit aja. Masih ada buktinya, masih ada. Bukit Tursina. Nah, itulah yang dijadikan celak batunya itu. Sedikit aja, bukan hancur total, tidak. Kemudian fana di situ Nabi Musa dikiaskan dengan pingsan. Apakah Allah ada di Bukit Tursina? Bukan. Apakah Allah ada di langit? Bukan. Dimensinya itu martabat ahadiyah. Maha suci Allah meliputi segala sesuatu, tidak bertempat. Namun dimuliakannya Nabi Musa di Bukit Tursina, disitulah hadiah kepada beliau. Bukan Allah ada di Bukit Tursina, bukan. Bukan. Nah, itulah tadi pancarannya, itu pancaran Ruh Kudus itu tadi yang nampak pada wajahnya. Yang itu pun orang-orang yang sudah dikehendaki Allah, yang sudah menjiwai Ruh Kudus tadi, Ruh Suci tadi, sehingga mampu merasakan tadi orang-orang yang terpancar ruh sucinya tadi. Itulah orang-orang yang ahli sujud. Makanya kenapa yang digelari cucunya daripada Nabi SAW, cicitnya beliau itu Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, Sayyid Ali Zainal Abidin, itu digelari As-Sajjad. Nah, Sayyid Ali Zainal Abidin ini mengambil daripada hampir semua daripada thariqah. Dari jalur Sayyidina Hasan beliau ambil, dari jalur Sayyidina Husain beliau ambil, dari jalur Sayyidina Abu Bakar pun, dari Sayyidina Salman beliau ambil. Nah, itu beliau ambil. Maka beliau itu digelari ahli sajjad, as-sajjad, Sayyid Ali as-Sajjad. Itu Imam Ali Zainal Abidin. Nah, itulah orang yang asli daripada ahli sujud. Kita tidak menafikan bahwa sujud itu yang kita begini ke depan nih. Tidak menafikan, cuma ini hakikatnya. Karena kalau ketika itu saja yang dinilai, yang hitam di sini, berarti orang-orang yang baru 5 hari bertobat misalnya, dia pakai tembok atau sejadah digosok-gosok, ataukah salah cara sujudnya dan sebagainya, terus hitam begitu, sudah ahli sujud. Bukan itu kan, bukan itu. Kalaupun memang ada yang begitu, kita tidak menafikan, artinya kita prasangka baik, karena memang banyak betul sholat sunnahnya sampai 70 rakaat, 100 rakaat. Nah, kita tidak mengatakan ini menafikan, tidak. Tapi bukan itu yang dimaksud. Tanda-tanda pada bekas wajahnya sama dengan golongan-golongan daripada Dajjal.
kafir, Dajjal. Orang-orang beriman mampu untuk merasakan huruf tadi, mengetahui daripada jidatnya orang-orang itu, pasukan-pasukan Dajjal. Begitu juga dengan orang-orang ahli sujud, orang-orang beriman yang tentunya tahu hakikat sujud, yang telah berhubungan dengan daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah meninggalkan Nur Muhammad Rasulullah. Nur Muhammad Rasulullah itu Allah Ta'ala yang perintahkan wasilah kok. Orang langsung mau tiba-tiba. Kalau mau ke tengah laut pakai kapal. Mutiara itu ada di tengah laut, di dasar laut lagi, pakai kapal. Jangan kabitik-bitik kana-kanai mau langsung berenang sampai tengah laut, langsung mampus. Pakai kapal. Nah, terus sampai di tengah lautan menyelam lagi ke bawah. Pakai apa? Ada lagi wasilahnya, oksigen, tabung oksigen. Baru ke bawah. Berenang dulu jauh sampai bawah, baru dapat mutiara. Nah, begitu. Nah, itu saudariku. Jadi hakikat sujud sudah tadi dijelaskan adalah ketundukan, kepasrahan diri. Kalau kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, oh tidak ada daya upaya, hanya Allah, betul itu. Tapi apakah hanya dikatakan seperti itu? Apakah hanya saya tidak ada, yang ada hanya Allah? Apakah hanya begitu? Itu kan baru belajar kita mengitikotkan, melatih rasa itu tadi supaya memang betul-betul Allah yang Maha Kuasa. Itulah contohnya orang tidur. Orang tidur itu apakah masih berpikir? Apakah masih ada perasaannya? Tidak. Jadi orang ini mematikan diri sebelum mati, tidak merasakan dia lagi berjasad, tidak merasakan dia bertubuh jasmani, tidak. Dia sudah berpindah lebur Adamnya itu, tidak merasakan bertubuh jasmani. Dia bertubuhkan roh suci. Nah, minimal itu sebagai wasilah, baru nanti bertubuhkan maha suci, lebur. Itu baru fana fillah. Nah, sebelum fana fillah, fana fi Rasulullah dulu, bertubuhkan roh suci. Nah, kalau kita masih mengatakan saya sudah mati, belajar mati sebelum matilah qadiru wala muridun, baru yang dirasakan masih jasad. Bagaimana sholat itu tidak kemana-mana pikiran, perasaan, sementara yang dipikirkan di pikiran, dirasa, di perasaannya. Padahal harus merasakan sir, merasakan sir. Jadi jangan merasakan bertubuh jasmani. Nah, jadi lama-lama kelamaan seperti itu terganti sifatnya, tubaddil, sifat-sifat terpuji. Tidak mungkin sifat-sifat keangkara murkan, kekejian, iri, dengki, fitnah, hasud, ghibah dan sebagainya ada tertanam di dirinya ketika menjauhi Muhammad Rasulullah. Apa yang dijiwai berartinya kalau sudah melenceng daripada sifat-sifat terpuji? Berarti lain. Nah, di situ tidak butuh 2 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari, tidak. Ini bukan instan. Jalannya instan, tapi untuk meleburkannya itu tidak segampang membolakkan telapak tangan. Perlu perjuangan. Ini kita baru 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Bagaimana caranya 24 jam? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai mati. Terus, kalaupun sudah wasil lah. Terus, karena tidak menutup kemungkinan 24 jam. Tidak hanya ma'rifat ilmu saja, oh yang ada hanya Allah, la maujuda illallah, kita sudah tahu maha suci yang paling ada, begitu saja. Oh tidak, itu ma'rifat ilmu. Itu disertakan terus rasanya, itu dihubungkan terus, sholat terus, daim terus. Bukan hanya diketahui Allah yang maha laisa kamitslihi syai', baru tahu maha ruang. Itu ilmu rendahan, ilmu paling bawah, ilmu dasar. Mengetahui zat Allah, mengetahui Rasulullah, itu ilmu dasar itu. Oh, ilmu tinggi. Ilmu tinggi dari mana? Ilmu dasar, ilmu pondasi kok. Ilmu dalam, bukan ilmu tinggi. Ilmu tinggi itu syariatullah. Tidak ada paling tinggi daripada syariatullah. Orang paling gampang itu belajar ilmu ma'rifat. Tidak perlu pintar dia baca Quran, tidak perlu. Tidak perlu dia harus tamat pesantren, tidak perlu. Asal gurunya
mampu menjelaskan dan sesingkat-singkatnya, langsung ke intinya. Tidak perlu belajar lama-lama. Jangan selalu bilang ilmu ma'rifatullah, ma'rifatullah. Ma'rifatullah apa yang paling tinggi itu fananya wal baqonya. Jangan selalu mau disusah-susahkan orang ma'rifatullah, ma'rifatullah. Orang yang belajar ma'rifatullah itu tidak akan anu dulu begini dulu. Terlalu banyak embel-embelmu. Terlalu banyak. Bukan dilarang syariat, berbarengan. Karena sudah terlanjur namanya awaluddin ma'rifatullah. Nanti akhiruddin akhir agama mahabbatullah. Seperti itu. Nah, jadi mungkin begitu hadirin semulakan. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.